kita tidak tahu amalan mana nantinya yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Bahwa rahmat Allah lah yang terbesar bagi kita, yang akan menyelamatkan kita, yang akan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia haruslah kita orientasikan kepada keakhiratan kita nanti. Karena apa yang kita lakukan sekarang ini menentukan akhir perjalanan kita nanti di akhirat. Apakah kita termasuk orang yang berbahagia akan mendapatkan surga, atau kita menjadi orang yang gagal sehingga mendapatkan neraka. Karena itu dalam surah Al-Baqarah sering kita dengar bacaan yang menyatakan, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, tapi mereka tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sedangkan yang lainnya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang lainnya berdoa meminta kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Artinya apa? Kita berusaha untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang baik dan yang terbaik. Karena apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik yang kita lakukan, kita akan melihat balasannya di akhirat, dan perbuatan buruk yang kita lakukan juga kita akan mendapatkan balasannya, dan kita akan melihat hasilnya di akhirat nanti. Karena itu kita harus berupaya bagaimana timbangan amal kebaikan kita lebih tinggi, lebih berat dari timbangan dosa kita. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Barang siapa timbangan amal kebaikannya berat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, yang diridai. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sedangkan orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka ia akan masuk neraka hawiyah. Ini yang harus kita waspadai, bahwa apa yang kita lakukan di dunia haruslah semuanya berorientasi kepada akhirat. Tidak ada persentase 50%, ya 60%, tapi 100% yang kita lakukan haruslah berorientasi kepada akhirat. Karena itu semua amal harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita berusaha setiap hari melaksanakan kebaikan-kebaikan demi kebaikan, mulai dari yang ringan sampai yang besar. Walaupun kita hanya memberikan sebutir kurma, ya, ittaqin nar walau bisyiqqil tamrin, ya, takutlah akan api neraka walaupun Anda hanya bersedekah 1 biji tamar. Banyak kita dengar kisah-kisah betapa amalan yang dilihat oleh orang itu kecil, ternyata itulah amalan yang membawa dia untuk masuk surga. Terlihat seorang yang misalnya perempuan yang berbuat kejahatan, lacur selama hidupnya, karena ia membantu memberikan minum kepada seekor anjing, maka ia menjadikan amal itu bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita dengar sering cerita seorang yang sahabat yang namanya Sa'ban, ya. Sa'ban ini seorang yang rumahnya jauh dari masjid, tapi senantiasa berjamaah di masjid. Ia menyesal pada akhir hayatnya karena hanya memberikan baju yang buruk, sedangkan dia mampu memberikan baju yang baru. Dia juga menyesal hanya memberikan sepotong kue, padahal dia bisa memberikan lebih dari itu, dan beberapa hal lain yang dia lakukan. Dia merasa ringan jaraknya hanya 3 jam, padahal kalau lebih itu akan menjadi lebih baik bagi dirinya. Nah, ini misalnya.
Ada amalan-amalan yang walaupun yang lainnya banyak, tapi ada yang menentukan. Itu satu. Berikutnya, kita tidak tahu bahwa amalan mana yang akan membawa kita ke surga nanti. Maka kita harus senantiasa melakukan yang baik dan yang terbaik. Kita tidak tahu misalnya bagaimana orang yang punya harta bisa menjadi dermawan. Tetapi ada juga orang yang punya harta tapi dia menjadi orang yang bakhil, orang yang pelit terhadap hartanya. Kita lihat misalnya dalam kisah pada zaman Nabi Musa, seorang Qarun yang punya banyak harta, yang diceritakan dalam Al-Quran, kunci daripada gudang-gudangnya itu susah diangkat oleh orang dewasa. Betapa banyaknya kekayaan yang ia miliki. Akan tetapi ketika Nabi Musa mengutus seorang untuk menagih, untuk mengambil zakat dari hartanya, apa yang dikatakan oleh Qarun? Dia menyatakan, ini adalah hasil dari upaya saya, jerih payah saya. Kenapa pula saya harus mengeluarkan zakat? Ini dia menjadi bakhil dengan hartanya. Seorang sahabat Rasulullah misalnya, pada awalnya ia seorang yang sangat miskin, sampai-sampai ia gantian menggunakan sarung untuk sholat subuh dengan istrinya. Kemudian dia didoakan oleh Rasulullah untuk menjadi kaya, dan ternyata dia menjadi kaya dengan punya domba yang begitu banyak, ribuan bahkan puluhan ribu. Dan ketika Rasulullah mengutus orang untuk menagih zakat kepada Sa'labah, sama halnya dengan Qarun, ia menolak memberikan zakat kepada Rasulullah. Ia juga menyatakan bahwa ialah yang mengusahakan ternaknya sehingga menjadi banyak. Ia bersusah payah untuk menggembalakannya. Kenapa pula saya harus keluarkan dengan percuma? Maka kedua orang ini, Qarun dan Sa'labah, akhirnya menjadi orang yang miskin, habis hartanya. Bahkan Qarun, dia juga bersama hartanya masuk di telan bumi. Ini orang yang bakhil. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang yang dermawan. Kita lihat sahabat Rasulullah, misalnya Abu Bakar, berapa banyak yang dia dermakan untuk dakwah, berapa banyak harta Umar, berapa banyak harta Utsman, belum lagi Siti Khadijah, yang sampai dia menyatakan, kalaulah harta yang saya miliki tidak cukup untuk menyampaikan dakwah, ya, jasad saya pun bersedia untuk dijadikan alat menyeberang sungai atau lembah apabila dibutuhkan supaya sampai ke seberang. Ini bagaimana pengorbanan orang-orang dermawan, sampai semua harta, jiwa, dan raganya sanggup ia korbankan. Karena nanti kita lihat bahwa amal misalnya jihad, ya ini juga merupakan amalan yang tinggi nilainya. Pada masa-masa Rasulullah SAW banyak yang mendapatkan titel jihad ini. Oleh karena itu kita harus senantiasa menghidupkan amalan-amalan kita yang baik dan terbaik selama kehidupan kita di dunia. Baik itu berupa amaliyah mahdah, ibadah yang sudah ditentukan cara dan acaranya, salat, zakat, puasa, dan haji. Begitu juga amalan-amalan yang lain yang bukan mahdah, yang kita diwajibkan juga untuk mengerjakannya. Kalau tadi kita nyatakan bahwa kita harus senantiasa tetap melaksanakan perbuatan amal yang baik dan terbaik dalam kehidupan keseharian kita untuk bisa mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan di akhirat nanti berupa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa akhirat itu lebih baik dari dunia? Dalam ayat banyak dinyatakan, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ini landasan dari Qur'annya. Begitu juga ayat-ayat Al-Quran banyak menceritakan bagaimana kehidupan di akhirat, kenikmatan di surga, dan juga kesengsaraan di neraka. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami bagaimana kenikmatan di surga yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga,
dan belum pernah terbetik oleh pikiran bagaimana kenikmatannya itu. Kalau kita di dunia, misalnya makan dengan sayur, apa yang terbaik misalnya? Ya, sayur yang terbaik misalnya gado-gado, atau gulai yang terbaik adalah gulai pindang. Maka gado-gado di akhirat nanti, pindang di akhirat nanti jauh lebih enak dan lebih baik dari yang kita rasakan di dunia ini. Belum pernah kita merasakan. Karena itu gambaran-gambaran tentang akhirat, terutama tentang surga, ini digambarkan memang sesuatu yang lebih, akan tetapi itu menggambarkan bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang akan didapat oleh orang-orang yang beramal salih selama hidupnya di dunia. Ada misalnya fasilitas-fasilitas yang disiapkan bagi penghuni surga. Fasilitas sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, ya, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Ya, ada sungai yang terdiri dari madu, ada sungai yang terdiri dari susu, ada telaga Kautsar, dan ada makanan-makanan yang disiapkan, ada buah-buahan yang tidak pernah putus. Nah ini, ya, kapan saja kita minta, kapan saja kita butuh, maka kita bisa mendapatkan apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan ketika kita berada di surga. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang bertakwa, yang senantiasa melaksanakan amal-amal saleh selama kehidupannya di dunia. Begitu juga sebaliknya, ketika orang yang tidak melaksanakan amal kebaikan, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang timbangan amal kebaikannya lebih ringan dari amal kebaikannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Neraka merupakan tempat yang sejelek-jeleknya, yang sesusah-susahnya, dan yang separah-parahnya yang akan dirasakan oleh orang yang masuk di dalamnya, yang terdiri dari api yang bernyala-nyala, yang dikatakan misalnya dalam sebuah hadis, ketika batu dijatuhkan dari bibir api neraka, maka 70.000 tahun belum sampai lagi ke dasarnya. Begitu jauh jurang, begitu dalam jurangnya api neraka itu, ya. Artinya ia bisa menampung sebanyak orang, dan orang yang sudah masuk ke dalam neraka, dia tidak akan bisa kembali ke atasnya, dia tidak akan bisa naik ke atasnya, apalagi mau nembus misalnya pintu surga. Ini jauh sekali. Maka kesengsaraan demi kesengsaraan akan dialami oleh penduduk neraka. Na'udzubillah min zalik. Maka kita berupaya dan kita berusaha dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terhindar dari api neraka. Dan ini doa kita yang senantiasa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qina azabannar, peliharalah kami dari azab api neraka. Di dalam kehidupan ini, ketika orang lupa atau tidak sempat atau tidak pernah berbuat kebaikan, maka banyak dicontohkan, ditampilkan dalam ayat Al-Quran penyesalan mereka. Penyesalan, kenapa saya belum sempat bersedekah, kenapa saya dulunya tidak berbuat kebajikan, ya. Maka ketika itu dia baru timbul kesadarannya, dia menyesal bahwa tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Kita lihat misalnya dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah menyatakan, nafkahkanlah sebagian harta yang telah kami rezekikan kepadamu sebelum kamu sampai ajal. Akan tetapi ketika ajal kamu sudah tiba, maka baru kamu mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, kenapa tidak ditunda dulu ya Allah, sebentar saja, fa asaddaqa, saya akan bersedekah, saya akan mengeluarkan seluruh harta saya sehingga saya menjadi orang yang saleh. Sudah
nyawa berada di kerongkongan, hampir lepas, baru sadar, saya belum bersedekah, saya belum berbuat baik. Dan ini merupakan sebuah keterlambatan dan menjadikan ia menyesal kenapa tidak melakukan selama di dunia. Begitu juga dalam surah As-Sajdah misalnya dinyatakan, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika orang-orang berdosa itu, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim, mereka tertunduk di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berkata, ya Allah, sekarang kami sudah melihat, sekarang kami sudah menyaksikan, sekarang kami sudah mendengar, maka kembalikan kami kepada ke dunia, walaupun sebentar saja kami akan berbuat baik. Nah ini ya, penyesalan-penyesalan nanti yang akan dilakukan oleh manusia ketika sudah di akhirat. Dari apa yang kita katakan tadi, yang kita sampaikan tadi, bahwa pembebasan manusia dari api neraka haruslah menjadi cambuk bagi kita, bagaimana usaha kita supaya dapat menjadi orang yang jaya, orang yang menang, orang yang berbahagia di akhirat nanti. Bukan sebaliknya menjadi orang yang gagal, orang yang kalah, orang yang merugi akan masuk neraka. Oleh karena itu, bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini di dunia akan menentukan nasib kita nanti di akhirat. Oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana kehidupan akhirat itu. Akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal, dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Dunia adalah sementara, dia hanyalah sebuah permainan yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Oleh karena itu, kita harus bisa melaksanakan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan secara ikhlas dan kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang yang tidak menyesal nanti di akhirat, karena kita termasuk orang yang beruntung. Bukan sebaliknya, kita menjadi orang yang menyesal karena masuk ke dalam api neraka. Kita misalnya ditanyakan, ma salakakum fi saqar, kenapa kamu masuk surga Saqar? Kami tidak sholat. Lam nakun minal musallin, kami dulunya tidak sholat, kami dulunya tidak berinfak, kami dulu tidak memberikan makan kepada orang miskin. Tidak ada kebaikan yang kami laksanakan di dunia. Karena itu nanti menjadi orang-orang yang menyesal. Oleh karena itu, kita tetap dan senantiasa menyiapkan amalan yang terbaik selama kita berada di dunia. Kita tidak tahu amalan mana nantinya yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Bahwa rahmat Allah lah yang terbesar bagi kita, yang akan menyelamatkan kita, yang akan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apapun kelas, apapun jenis surga, ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah reda terhadap kita dan kita reda kepada Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan ke tempat yang terbaik. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan dalam kajian kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.